Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat trader dimanapun Anda berada, ini video yang ke-6 untuk pembelajaran struktur market mingguan sambil kita menganalisa struktur yang terbentuk. Tujuan video ini agar kita bisa menentukan di mana letak inducement yang tepat dan mengetahui BOS dan CHOC dan area trading batas atas dan batas bawah. Sekali lagi tentunya versi padang efek ya sob. Dan sambil kita melihat apakah ada area entry yang baik bila ada. Bila tidak sesuai caranya diabaikan saja ya sob. Dan sebelum mulai, tutorial ini hanya untuk pemula yang ingin mengenal SMC lebih dalam dan jadi pengulangan dan pengingat bagi saya. Oke, kita mulai ya sob. Kita lihat market minggu yang kemarin. Kita buat dulu sesinya supaya kelihatan. Di sini ya sob ya, pembukaan. Ini kita geser kemari dulu. Ini kita geser. Sekarang kita mencari inducement. Pelajaran mencari inducement. Di sini mulai. Dia naik sebentar. Lalu dia turun. Membreak low yang sebelumnya. Yang ini di mana inducementnya? Yang ini ya sob ya. Kita buat aja sob supaya kelihatan. Lalu dia naik lagi. Dia tidak bisa berhasil mengambil inducement yang terdekat. Lalu dia turun lagi, membreak low yang sebelumnya. Di sini low ini mana inducementnya sob? Ini ya sob ya. Di sini. Kelihatan di sini. Lalu dia naik. Dia berhasil mengambil inducement. Berarti ini udah menjadi inducement A1. Lalu dia turun. High ini mana inducementnya sob? Ini inducementnya yang ini. Yang ini inducementnya sob ya. Turun, dia tidak bisa mengambil, lalu dia naik lagi. Kalau dia naik, dia tidak bisa melebihi high sebelumnya, lalu dia turun. Dan berhasil mengambil inducement. Tetap ini inducementnya sob ya, bukan yang ini ya. Lalu dia membreak, berhasil mengambil inducement. Berarti ini udah positif menjadi inducement. Setelah high valid, yang harus divalidkan adalah low. Yang low ini di mana inducementnya sob? Ini ya. Lalu dia naik. Dia berhasil mengambil inducement, lalu dia juga turun mengambil membreak low yang valid. Berarti inducement di mana sob? Bila kasus seperti ini berarti inducementnya di sini ya sob ya. Di dekat ini. Di sebelah kiri. Pullback terdekat. Yang ini sob. Ini inducementnya. Kenapa bisa ini? Karena dia pullback terdekat dari low. Ini strukturnya seperti ini supaya nggak ragu kita ya. Kita ambil dari sini aja ya sob ya. Sini. Naik kemari. Ini inside bar semua ya sob ya. Inside bar nih. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serba. Lalu dia kemari. Lalu dia kemari. Lalu dia kemari. Lalu dia kemari. Baru dia ke atas. Makanya ini
fullback terdekat. Oke ya. Udah jelas ya sob, saya hapus ya. Berhasil inducement, sekarang hike-nya sob. Hike ini bisa valid kalau berhasil mengambil inducement terdekat sebelah kiri, berarti yang ini sob. Lalu dia turun, tidak berhasil mengambil, lalu dia naik lagi, dia membreak hike sebelumnya. Ini sob ya. Lalu dia turun. Hike ini mana sob inducementnya? Ini sob. Berbeda sama yang tadi ya sob ya. Ini inducementnya. Lalu dia turun sampai, berarti hike ini udah valid ya sob ya. Oke, sekarang kita buat strukturnya sob ya. Setelah ketahuan letak inducementnya tepat, berarti kita bisa membuat struktur validnya. Ini sini, kemari, dia kemari, baru dia kemari. Iya ada sob, struktur yang terbentuk di dalam ini adalah struktur retrace ya sob. Karena masih di dalam area batas atas dan batas bawah. Jadi untuk yang ini, untuk memberi low valid, kita beri nama, ini kalau saya memberi nama EX, saya kasih kode retrace. Kecuali dia memberi ke atas, kita kasih cok. Tapi ingat sob, ini masih struktur retrace. Karena masih di dalam batas atas dan batas bawah. Untuk analisa kayaknya udah cukup ya sob. Batas atas, batas bawah. Kalau dia nge-break, membuat rules baru, batas atasnya pindah ke sini. Sekarang kita masuk ke analisa ya sob. Untuk analisa kayaknya kita bisa memakai analisa yang kemarin. Kita tarik nih, ini kan belum tersentuh ya. Batas atasnya masih sama, batas bawah juga masih sama. Tapi yang hijau ini retrace ya. Karena trennya masih tren turun. Oke. Sekarang kita cari di mana area entry lagi ya sob ya. Sepertinya hanya di area ini aja sob. Karena yang lain-lain udah teranalisa. Sekarang ini ada order block di H1. Kelihatan ya sob yang order block. Udah saya cek ya sob, kayaknya hanya di H1 ini sob. Ini sell ya. Warnanya berarti kita tukar jadi warna merah. Oke, H1. Ini lumayan besar ya sob ya. Bisa jadi kita ambil setengahnya baru kita entry. Yang penting kita pakai SL, itu wajib ya sob ya. Ini goal ini kalau nggak pakai SL lah habis sob. Ini kita buang aja ya sob ya. Oke.
Ya jadi cuma satu ya sob, karena yang lain-lainnya masih ada analisanya. Yang ini kita lihat di minggu kemarin ini dia kena order block nih ya sob, ini order block karena ini terlalu besar, maka tidak saya tandain kemarin ini. Lagi-lagi pun masih terlalu dekat. Jadi yang kita tanda ini dia akan terjadi reaksi perubahan pergerakan harga. Analisa saya dia akan turun ini sob. Kemungkinan dia akan ke atas nih, ambil OB ini, akan turun membuat bos baru. Oke sob, saya rasa cukup ya sob. Sekali lagi ya, analisa ini hanya analisa pribadi ya sob, bukan untuk pembelajaran, biar kita berani entry tetap KSL ya sob. Oke sob, saya rasa sudah cukup ya sob. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang saya salah. Video ini bukan untuk menggurui, tetapi untuk berbagi apa yang saya ketahui. Saya harap kita bisa menjadi trader mandiri dengan analisa sendiri. Bantu di sharing-sharing ya sob. Jangan lupa, mohon dukungannya, subscribe dan klik tanda lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.